kesempatan sore hari ini saya ingin mengambil beberapa kasus. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan PSBB di Jakarta dan daerah penyangga. Contohnya bahwa penegakan aturan PSBB di Jakarta yang sudah diperiksa tahun 13 April hingga tanggal 15 April, dalam kurun waktu tersebut kita mendapatkan data pelanggaran karena tidak menggunakan masker sebanyak 4.498 pelanggar. Kemudian kendaraan roda 4 yang melebihi kapasitas 50% sebanyak 1.746 pelanggar. Dan kemudian terakhir kendaraan roda 2 yang tidak satu alamat sebanyak 607 pelanggar. Kemudian aturan PSBB resmi diberlakukan di daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi dilakukan bersama-sama ya, oleh pemerintah, TNI, dan Polri. Dan tentunya dalam pelaksanaan ini di wilayah Kabupaten Bogor terdapat 75 titik checkpoint dan menerjunkan personel sebanyak 700. Kemudian di daerah Bogor Kota ada 15 titik checkpoint, kemudian melibatkan 250 personel kepolisian dan TNI. Dan di wilayah Depok ada 20 titik checkpoint dan kemudian diterjunkan sebanyak 1.854 personel yang terdiri dari Polri, TNI, dan dari pemerintah daerah. Sementara di wilayah Bekasi, Polres Bekasi melibatkan 512 personel untuk mengamankan 14 titik checkpoint. Kemudian evaluasi hari pertama di Polresta Bogor telah memberikan teguran kepada pengendara motor sebanyak 42, kemudian mobil pribadi sebanyak 15, dan angkutan umum 13 karena tidak menggunakan masker maupun jumlah penumpang yang melebihi kapasitas. Kemudian berkaitan dengan pada tindakan tegas yang diberikan pada pelanggar PSBB, yaitu berupa sanksi sosial dan peringatan oleh petugas di lapangan berupa teguran tertulis dan diberikan masker gratis ya apabila ada pengendara maupun penumpang yang tidak menggunakan masker. Namun perlu dipahami bahwa teguran berbeda dengan tilang ya, karena teguran tertulis tersebut tidak ada denda maupun sanksi yang mengikat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berkaitan dengan adanya bahaya penyebaran COVID-19 ini. Dan ini mohon dipatuhi kepada seluruh masyarakat untuk menjadi pahlawan memutus rantai COVID-19 ini. Dan yang kedua, berkaitan dengan perkembangan situasi Kamtimas khususnya bencana. Jadi berdasarkan data angka statistiknya, tercatat di seluruh Indonesia bahwa pada hari Minggu ke-14 ini ada 3.567 kasus, dan kemudian pada Minggu ke-15 menjadi 3.413 kasus. Artinya ada penurunan sebanyak 4,32% terhadap kasus kejahatan tersebut untuk Minggu ke-14 dan 15. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan TNI Polri yang membuka layanan dapur umum sebagai bentuk yang selama masa pemberlakuan PSBB, kepolisian bersama dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan adanya PSBB ini, maka TNI Polri mendirikan dapur lapangan pada dapur umum gitu ya. Jadi target utama yang diberikan makanan gratis ini adalah masyarakat yang tidak termasuk ya, dalam jaringan sosial yang telah dijasa oleh pemerintah daerah maupun lembaga kementerian yang lain. Jadi ini kita menjangkau
aksi terorisme di Poso. Memang tanggal 15 kemarin sekitar jam 9 pagi minta ya di Poso itu ada anggota polisi yang sedang berjaga di Bank Mandiri Syariah ya, di Poso Kota di Kabupaten Poso. Jadi kemudian anggota ini saat datang ke bank tersebut kemudian memarkirkan kendaraannya, tiba-tiba ada dua orang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor langsung mengambilinya, dan kemudian yang memuncak langsung mengeluarkan senpi ya, alas pendek langsung menembak mengenai punggung sebelah kanan atas. Dan setelah ada kejadian tersebut, pas di lokasi ada anggota kepolisian menggunakan pakaian preman. Akhirnya dikejar karena pelaku menggunakan jam motor kemudian kabur, dikejar sama anggota, kemudian berhenti di suatu tempat dan saling menembak. Dan kebetulan dari pelaku sempat melemparkan molotov kepada anggota, dan pada saling tembak tersebut kedua pelaku itu tertembak, kemudian dibawa ke rumah sakit, ternyata meninggal dunia. Dan kemudian kondisi daripada korban saat ini masih di rumah daerah dan kondisinya semakin membaik. Dan pada bukti sepucuk senjata api ya, dan kemudian ada handphone dan 1 unit sepeda motor. Jadi berdasarkan hasil identifikasi bahwa pelaku inisial MFT dan kemudian inisial A, yang keduanya termasuk dalam BPO di jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso. Kemudian yang kelima, di dalam menyikapi daripada penanganan jenazah penderita jenazah COVID-19 ini, memang ada beberapa daerah yang sempat melakukan penolakan. Yang tentunya ini adalah bagian daripada upaya TNI Polri dan pemerintah daerah untuk bisa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bisa menerimanya. Ya. Dan kemudian juga Kapolri juga telah mengeluarkan SDR nomor 1135 tahun 2020 tentang apabila ada anggota keluarga yang terpapar COVID sudah meninggal dunia, dan itu pun sudah artinya bahwa kita sosialisasikan kepada anggota tersebut. Dan kemudian juga dan tim-tim daripada Polda maupun Polres yang mempunyai anggota yang dengan APD lengkap, kemudian pelatihan ya, bagaimana cara untuk bantu dalam pemakaman jenazah pasien COVID tersebut. Bagian daripada kita bersama, kita sudah tetap melakukan himbauan kepada masyarakat dan bisa untuk membantu jangan sampai ada penolakan, karena kalau menolak nanti ada sanksi pidananya. Kemudian berkaitan dengan physical distancing ya, gitu. Polisian tidak pesan-pesannya tetap ya dengan TNI, polisian tetap turun ke lapangan, patroli skala besar. Kemudian tetap kita menjamin kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan sosial maupun physical distancing. Baik itu dalam suatu kegiatan di warung, di restoran, kita tetap menyampaikan himbauan kepada pemilik restoran, pemilik warung, yang punya kafe itu untuk tetap melakukan physical distancing dan diupayakan itu misalnya warung makan itu tempat duduknya dan mejanya itu tetap dibuat jarak sehingga tidak berdempetan, dan kemudian juga memesan makanan pun ya, dan akan dibuat jarak juga sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Tetap kita harapkan
sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam makanan di warung-warung. Kemudian yang selanjutnya, memang benar dari Mabes Polri mengeluarkan STR ya nomor 1189 tahun 2020 bahwa terdapat 7 Polda yang akan dinaikkan tipe B menjadi tipe A. Disetujui oleh Kementerian RP-PAN, kemudian dari pemerintah. Akhirnya pelaksanaan pengukuhan kenaikan akan direncanakan tanggal 22 April 2020, yaitu ada 7 Polda terdiri dari Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Barat, Polda Kalimantan Utara, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Gorontalo, Polda Maluku Utara, dan Polda Papua Barat. Jadi dengan status 7 Polda ini, yang semula Polda dijabat oleh seorang jenderal kepala brigadir, bisa dinaikkan menjadi bintang 2 ya, Inspektur Jenderal Polisi, dan tentunya juga mengikuti yang ada di bawahnya, kemudian Ketua Kapolda maupun jabat utama di masing-masing Polda akan mengikutinya. Saya kira itu ya teman-teman, beberapa yang disampaikan berkaitan dengan kegiatan sekian dan terima kasih. Selamat. Audio Jungle.